Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena nikmat sehatnya kita bisa bertemu dalam penyampaian materi ataupun presentasi dari kelompok satu mata kuliah Hukum Dagang Internasional ini. Yang terhormat yaitu kepada Bapak Muhammad Abbas SHMH dan Bapak Rizky Muhammad Eka Marsa Sajat SHMH selaku pengampu mata kuliah Hukum Dagang Internasional dan rekan-rekan sekalian mungkin yang nanti akan melihat presentasi video ini yang saya hormati juga. Izin memperkenalkan diri dan sekaligus kelompok satu dalam mata kuliah Hukum Dagang Internasional ini. Di sini saya Sapaat Nugraha selaku moderator serta ada rekan-rekan saya yang akan membantu jalannya presentasi kali ini, yaitu ada yang pertama ada Adin Mulyana, yang kedua ada Fitria Aidina, yang ketiga ada Liza Triana Dewi, yang keempat ada Muhammad Adi Alamsyah, yang kelima ada Muhammad Sadam Ramdhani, dan yang terakhir ada Widya Anissa Puji Lestari. Mungkin tanpa berlama-lama lagi dan untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, untuk yang pertama ada latar belakang. Kesenjangan pertumbuhan antara negara-negara maju dan berkembang senantiasa menjaga bahan pembicaraan di forum internasional dan merupakan salah satu sumber konfrontasi antara negara-negara tersebut. Ada semacam kecurigaan pada kalangan pemimpin negara berkembang bahwa situasi dunia yang tidak saling menguntungkan akan dilestarikan oleh negara-negara maju yang dulu kebanyakan sebagai penjajah terhadap negara-negara berkembang yang sebagian besar bekas negara terjajah. Terima kasih saya ucapkan kepada Widya Anissa yang telah menyampaikan materi terkait dengan latar belakang. Lalu selanjutnya yaitu saya persilakan kepada pemateri yang kedua. Menurut Scheme of International Trade Law, hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan dagang yang bersifat perdata. Undang-undang ini mengatur transaksi di berbagai negara. Jelas dari definisi di atas bahwa ketentuan ini bersifat komersial. Dalam definisinya, Scheme of berpendapat bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak mencakup hubungan perdagang internasional dengan ciri-ciri hukum publik. Dalam bidang hukum publik ini atau tingkah hukum publik ini terdapat undang-undang yang mengatur tentang tingkah laku atau tingkah laku suatu negara dalam mengatur tingkah laku komersial yang mempengaruhi wilayahnya. Terima kasih, Moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Lalu selanjutnya itu saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Maaf, untuk pemateri selanjutnya silakan untuk menyampaikan materi terkait dengan periode kolonial Belanda, periode kolonial sebelum abad ke-19. Periode kolonial sebelum abad ke-19 tahun 1500 sampai 1750. Perdagangan internasional atau disebut dengan perdagangan antar bangsa-bangsa pertama kali berkembang di Eropa yang kemudian di Asia dan Afrika. Terjadinya perdagangan antara negara-negara di dunia menurut Huala Adolf ada beberapa motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum pelaku dalam perdagangan melakukan transaksi dagang internasional. Adalah karena perdagangan internasional merupakan tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Hal ini sudah terbukti dalam sejarah perkembangan dunia Indonesia, mulai mengenal dunia barat melalui perdagangan. Hal itu terjadi sejak kedatangan Portugis, kemudian zaman penjajahan Belanda. Motivasi kedatangan bangsa barat di negara Asia termasuk Indonesia pada mulanya untuk berdagang, seperti mencari rempah-rempah untuk diperdagangkan di Eropa. Mereka berusaha untuk menguasai negara-negara di Asia dengan menerapkan paham merkantilisme atau merkantilisme. Baik, terima kasih. Lalu pemateri selanjutnya silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kenyataan tersebut telah memengaruhi sejarah bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia, terutama pada awal periode kolonial hingga periode kemerdekaan. Menurut Elworth dalam H.S. Kartazoimena, secara skematis, paham merkantilisme yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 berlandaskan pada faktor fundamental yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pergeseran perkembangan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu peningkatan peranan saudagar atau pedagang kapitalis sebagai kelas sosial yang penting. Yang ketiga yaitu perkembangan negara kebangsaan atau national stage. Faktor-faktor di atas telah banyak menghasilkan kemajuan ekonomi dan politik untuk negara-negara Eropa sebagai nation stage di bawah kekuasaan raja. Adapun negara-negara di luar Eropa, baik di benua Amerika, Asia maupun Afrika, mengalami perlakuan yang tidak adil sebagai wilayah kolonial negara Eropa, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Baik, sekian dari materi saya berikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Lanjut kepada poin yang kedua, yaitu di mana akan membahas mengenai zaman keemasan perdagangan bebas. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik. Dari perspektif sejarah ekonomi, periode liberalisasi dalam bidang perdagangan pernah mengalami masa keemasan di Eropa sejak akhir Perang Napoleon tahun 1815 hingga saat meletusnya Perang Dunia I tahun 1914. Periode tersebut merupakan suatu abad yang sangat gemilang dalam perdagangan internasional karena perdagangan dunia berjalan dengan bebas tanpa ada hambatan atau pembatasan. Sehingga setiap negara di Eropa dapat melakukan kegiatan perdagangannya berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara. Periode perdagangan bebas pada tahun 1815 sampai dengan 1914 diwarnai oleh kekuatan landasan filsafat perdagangan liberal berdasarkan atas teori unggulan komparatif, bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor, sebab negara tersebut
mempunyai biaya yang lebih rendah daripada negara mitra dagangnya. Menurut Adam Smith, kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan dengan seminimal mungkin. Selanjutnya, dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya yang akan digunakan secara efisien sehingga kesejahteraan yang akan dicapai akan lebih optimal. Secara skematis, paham liberalisasi yang mewarnai perekonomian dunia pada abad ke-19 mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan utama yang bersifat fundamental dan yang merupakan landasan yang bertolak belakang dengan merkantilisme. Lalu yang kedua, agar mekanisme pasar ini dapat bergerak sesuai dengan logika, permintaan, dan penawaran, maka hambatan terhadap kegiatan ekonomi dalam bentuk regulasi dan berbagai jenis larangan yang menimbulkan distorsi pasar harus dihapus. Lalu yang ketiga, kegiatan perdagangan antar bangsa dapat berkembang secara saling menguntungkan karena perbedaan struktur biaya secara alamiah akan menimbulkan spesialisasi bagi masing-masing pihak. Terima kasih. Saya berikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi pada masa zaman keemasan tentang perdagangan, hukum perdagangan internasional ya. Jadi selanjutnya itu ada poin yang ketiga tentang fragmentasi dan disintegrasi di Eropa. Lalu kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Sistem perdagangan internasional yang menitik beratkan pada landasan liberalisme mulai mengalami fragmentasi selama 1 abad setelah mengalami era keemasan dari tahun 1914 hingga 1945. Pasar bebas dan perdagangan bebas mulai menghadapi berbagai macam distorsi sebagai akibat diterapkannya kebijaksanaan yang menyimpang dari paham liberal. Kebijakan disruptif semakin mengarahkan perekonomian kepada kegiatan yang menyampaikan mekanisme pasar menurut H.S. Carjomena, periode diintegrasi sistem perdagangan bebas 1914 sampai 1945, yakni dari Perang Dunia II tahun 1945 merupakan periode disintegrasi karena tidak terciptanya suasana yang dapat mengembalikan sepenuhnya keadaan dan sistem yang berlaku pada periode zaman keemasan perdagangan internasional ataupun sistem alternatif yang koheren. Dalam perkembangannya, yang timbul adalah kebijaksanaan perekonomian nasional yang sempit dan semakin meningkat, yang nasionalisme yang berbentuk negatif dan bukan berbentuk patriotisme yang konstruktif. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih dulu kepada rekan-rekan saya yaitu pemateri yang telah menyampaikan materi terkait dengan sejarah hukum perdagangan internasional ya. Dari apa yang disampaikan tadi kita bisa menarik kesimpulan yaitu bahwasanya melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli lintas negara yang mana subjeknya itu merupakan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda. Ketentuan-ketentuan dalam hukum perdagangan internasional berperan sebagai aturan pokok yang mengatur jalannya perdagangan pada prakteknya, yang mana dilakukan oleh para subjek dagang internasional. Perdagangan yang terjadi di Indonesia juga telah terjadi sejak abad yang lalu, dan aturan hukum yang berlaku mengenai dagang telah diatur sejak Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Seiring berjalannya waktu, sumber hukum dagang yang dikodifikasikan dari hukum Belanda, lalu kemudian undang-undang setelahnya dimunculkan dan dikaitkan dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Jadi mungkin itu saja apa yang dapat kelompok 1 sampaikan, yaitu terkait dengan sejarah hukum perdagangan internasional. Saya akhiri mungkin
Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dari kelompok 1. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.